Ini adalah cerita kisah nyata yang aku alami. Di akhir tahun 2018, saat itu saya masih SMA, di suatu sore ketika pulang sekolah saya mampir ke konter HP untuk mengisi pulsa. Saat itulah saya bertemu dengan seorang cewek di konter HP tersebut. Kami sempat berpandang-pandangan dan menurut saya, cewek tersebut sangatlah istimewa dari penampilan beserta bodinya. Saya sebagai laki-laki pun tidak mau mensia-siakan kesempatan. Setelah selesai mengisi pulsa saya langsung ngajak kenalan dan permintaan perkenalan saya ternyata disambut baik oleh si cewek tersebut. Singkat cerita kami pun saling tukar nomor telepon. Malamnya saya mencoba untuk nelpon cewek tersebut. Setelah lebih kurang setengah jam kami mengobrol tiba-tiba cewek tersebut mengeluh sakit kepala. Saya pun menyuruh dia mematikan telepon dan suruh dia istirahat. Keesokan harinya dia chat saya. Katanya dia mau ke rumah sakit diantar ibunya untuk periksa sakit yang dia alami. Karena sakit kepalanya gak kunjung sembuh dari semalam, sore harinya sekitar jam 3 dia chat saya lagi dan katanya sakit kepala yang dideritanya bukan sakit biasa. Tetapi ini sakit yang sangat membahayakan nyawa dan dia minta agar saya menjauhin dia. Dia bilang kalau dia gak pantas untukku, dia seorang wanita penyakitan. Alangkah kagetnya saya ketika membaca chat tersebut dan saya pun langsung menelepon dia untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai dia bisa ngomong seperti itu tapi teleponku di-reject. Saya coba telepon lagi, dan tetap saja panggilan saya ditolak sehingga saya berinisiatif untuk ketemu dia tapi saat itu saya lagi ada urusan lain jadi saya putuskan besok pagi saja saya ke rumahnya. Keesokan paginya saya langsung tancap gas ke rumahnya dengan mengendarai motor. Tidak berapa lama kemudian saya sampai di depan sebuah rumah yang sederhana. Di sana saya melihat dua orang bapak-bapak dan seorang wanita tua yang sedang mengobrol. Saya pun menghampiri mereka. Ternyata yang diperbincangkan mereka adalah tentang tawar-menawar seekor sapi yang akan dijual ibunya untuk biaya pengobatan pacarku tersebut. Rupanya ibu tua itu adalah ibu dari cewek tersebut. Kita sebut saja cewek itu pacar saya saja. Saat itu saya langsung ingat kalau sapi tersebut pernah diceritain sama pacarku saat kami teleponan kemarin. Katanya dia sangat menyayangi sapi tersebut begitu juga ibunya dan sapi tersebut satu-satunya barang berharga peninggalan mendiang ayahnya. Di satu sisi saya merasa kasihan melihat wanita tua itu yang sepertinya ditipu oleh kedua bapak-bapak tersebut. Masak iya harga sapi jantan dan besar begitu cuma dihargain 5 juta. Sungguh tidak masuk di akal, setidaknya harga sapi itu bisa mencapai 15 juta, tapi mau gimana, saya tidak berhak untuk ikut campur urusan mereka apalagi ini baru pertama kali saya bertemu dengan ibunya. Setelah sepakat dengan harga 5 juta tersebut, sapi pun ditarik dan diikat di atas truk. Saat itu saya sangat kasihan melihat wanita tua itu menangis melepaskan sapinya ke majikan baru. Begitu juga sebaliknya, sapi tersebut juga ikut menangis sambil lidahnya menjilati tangan wanita tua tersebut. Seolah-olah sapi tersebut mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah mobil pembawa sapi dan pembeli sapi tersebut pergi, saya langsung menanyakan keadaan pacar saya kepada ibunya. Saya pun disuruh masuk untuk melihat anaknya yang berada di kamar. Di sana saya melihat pacarku sudah jadi pendekar. Ada kain yang mengikat di keningnya dan dia membenturkan kepala ke kasur tidurnya. Ketika melihat kedatangan saya, dia pun langsung mengusir saya. Katanya kalau kamu sayang aku, tinggalin aku gak butuh kamu lihat. Yang aku butuhkan darimu hanyalah doa untuk kesembuhanku. Sungguh saya sangat terpukul melihat orang yang sangat saya sayangi merasakan sakit yang sedemikian hebat sehingga dia tidak sadar apa yang telah diucapkannya kepada saya. Sampai-sampai saya sebagai kekasihnya diusir dari rumahnya. Padahal niat saya ke rumahnya cuma mau lihat bagaimana keadaannya. Setelah itu saya pun keluar dari kamarnya dan bertanya pada ibunya, sebenarnya apa yang menimpa anaknya? Ibunya menjawab, hasil ronsen dari rumah sakit kemarin ternyata ada benjolan kecil yang tumbuh di kepala anaknya, dan itu diperlukan penanganan operasi secepatnya. Karena perlu biaya makanya tadi ibu jual sapi. Cuma itulah harapan satu-satunya dan harta satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya untuk kami. Semoga uang 5 juta ini cukup untuk memberikan pertolongan buat putrinya. Saya pun berpikir, uang 5 juta manalah cukup untuk pergi berobat apalagi rumah sakit yang ditunjuk waktu itu berada di luar daerah. Belum lagi ongkos, makan dan beli hal-hal lainnya. Mendengar itu, saya pun berusaha melakukan hal yang terbaik untuk bisa menolong keluarga pacarku tersebut. Tidak lama kemudian, saya pun berpamitan pulang.
Dalam perjalanan pulang saya terus berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang untuk biaya pengobatan pacarku tersebut. Karena aku yakin uang 5 juta hasil penjualan sapi tersebut sangat jauh dari kata cukup. Berbagai cara telah saya lakukan, dari minta pinjaman kepada ayahku, saudara sampai ke teman tapi semuanya tidak ada yang mau bantu. Saya sadar, mereka gak bisa bantu karena takut gak dibayar yang saat itu saya hanyalah seorang anak muda yang masih sekolah. Palingan cuma uang jajan, karena pikiran saya sudah buntu. Akhirnya saya nekat menggadaikan BPKB motor Vixen kesayangan saya ke leasing dan mereka membayar 15 juta. Keesokan harinya, saya pun pergi lagi ke rumah pacar saya tapi sesampainya di sana, saya diusir lagi oleh pacarku dan dia bilang tidak mau ketemu saya lagi. Saya cukup berdoa saja untuk kesembuhannya tapi saya tidak menyerah begitu saja dan bertanya kepada ibunya untuk memastikan kapan mereka berangkat ke rumah sakit. Ibunya menjawab rencananya nanti malam setelah sholat Isya. Saya pun mengeluarkan uang 10 juta yang memang sudah saya pisahkan sebelumnya. Uang tersebut saya masukin ke dalam amplop dan dibungkus dengan plastik kresek kecil. Kemudian plastik kresek tersebut saya selipkan ke tangan ibunya sambil pamitan pulang. 2 hari setelah itu saya selalu kepikiran dengan pacarku tersebut. Saya ingin ada di sampingnya saat masa penyembuhannya. Keesokan harinya jam 9 pagi saya pun berangkat sendirian dari Tapak Tuan menuju Banda Aceh. Perjalanan yang harus ditempuh sekitar 12 jam. Dan dalam perjalanan tersebut saya harus melewati Gunung Trans, letaknya di perbatasan Aceh Barat, di mana sebuah perjalanan yang lebih dari 1 jam kita berada di hutan, kiri kanannya perkebunan sawit dan jurang. Sering terjadi kecelakaan di sini dan dikenal sangat angker. Dalam perjalanan itu, saya diserempet truk yang membawa sawit, saya pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya setelah sadar ternyata saya telah berada di sebuah rumah sakit dan alangkah terkejutnya saya ketika melihat orang tua saya sudah berada di samping saya. Dalam kecelakaan itu saya mengalami pendarahan hebat hingga membuat saya tidak sadarkan diri sehari semalam. Parahnya lagi kaki kanan saya patah dan tulang paha kaki kiri retak. Saya harus menjalani perawatan selama 9 hari di rumah sakit tersebut. Setelah sampai di rumah, selama 3 bulan saya tidak keluar rumah agar cepat sembuh total, tapi ternyata di saat saya berusaha untuk sembuh dari kecelakaan tersebut, tepatnya setelah 2 bulan saya pulang dari rumah sakit, pacarku dilamar oleh lelaki lain, dia seorang PNS yang sudah mapan dan mampu secara finansial. Sekarang mereka berdua telah hidup bahagia dan sudah dikaruniain 2 orang anak kembar yang lucu. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, tidak semua pacar itu pasti jadi milikmu dan terkadang perjuangan itu tidak dianggap, apalagi dihargai. Yang tulus itu cuma cinta orang tua kepada anaknya.